Ya, jumpa lagi di Kampiun Channel bersama saya Hardimen Koto dan kali ini kita akan kedatangan seorang living legend yang namanya meskipun dia sudah tidak aktif lagi di lapangan hijau tetap berkibar, tetap harum dengan sebutlah statement dia yang terkadang sensasional untuk tidak mau disebut kontroversial. Dia adalah seorang nama yang berasal dari kawasan Maluku, dari Ambon, tapi beredar di kawasan Jakarta, Bandung, dan Solo. Siapa dia? Sebentar lagi saya akan memperkenalkan beliau yang super eksentrik ini dan kita semua akan menantikan apa kabar beliau saat ini. Kampiun Channel, Anda juara, kita adalah pemenangnya. Kampiun Channel, maju terus, inovatif, kreatif, galilah sepak bola ini demi kejujuran dan ketulusan, dan jangan kalian curang. Maju terus, Kampiun Channel, Anja Asmara. Jangan lupa subscribe Kampion Channel untuk informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola dan olahraga. Rocky Melkiano Advent Putirai, namanya panjang. Sepanjang kontribusi beliau, Rocky Putirai, begitu dia akrab dikenal di Belantika sepak bola Indonesia dalam membangun, merintis dan membesarkan namanya di dunia sepak bola. Rocky, selamat datang di Kampiun Channel. Terima kasih Bang. Tetap gaya ya, selalu gaya. Saya kenal Rocky tahun 1990 di kota yang sekarang menjadi kota mode di Asia Tenggara, di Bangkok. Waktu itu Rocky membeli blazer yang sangat epic sekali dan dia bangga menyebut kepada saya, "Bang, bagus nggak?" Ya. Dan sekarang Rocky tetap gaya. Rocky, kabarnya sekarang seperti apa? Puji Tuhan kabar baik. Terus saat ini lagi megang sebelumnya itu namanya Timnas Pelajar, Timnas oke. Pelajar Kemenpora. Oke. Itu 2019 kita seleksi, Ya. 2020 kita main di Portugal di Iber Cup. Oke. Kita juara 3, anak-anak itu juara 3, tapi saya nggak bawa, yang bawa Aples. Oke. Yang bawa Aples. Terus sebenarnya sih yang diminta saya cuman ada kontroversial antara salah satu, tidak usah diceritain. Terus Aples yang artinya manajemen Aples saya percaya. Oke. Aples bawa juara 3, anak-anaknya itu tidak dibubarin sama manajemennya. Oke. Terus setelah mereka tour Eropa itu sampai terakhir mereka sampai di Belanda, lihat bagaimana pembinaan usia dini di sana. Mereka telepon, "Bung, ini tim kita nggak bubar, kita mau lanjut." Bung mau ikut, tapi visi misi dia itu bukan bentuk anak-anak ini jadi pemain bola yang handal. Yeah. Dia cuma bilang visi misinya itu membentuk anak-anak Indonesia Timur, terutama Papua, Maluku, itu yang takut akan Tuhan. Oke. Jadi saya ikut. Oke. Pada saat bilang ikut, ternyata sampai jalan 3 tahun ini kita jalan. Oke. Sampai akhirnya kita masuk ke Liga 3 dengan nama WBFC. W? WBFC. Oh ya, Ya, jadi Wanal Bintuka Football Club. di Asprof Papua. Papua. Oh, oke. Papua. Jadi Tapi Timika. materinya pemain-pemain Papua Maluku. Jadi hampir semua. Hampir Jadi semua. kemarin mereka juara pada 2020, kita juara di Portugal itu juara 3. Oke. Kita dapat 1 tiket Elite Pro. Oke. Pro jadi levelnya naik. Itu yang nanti bakal adu dengan tim-tim yang ada di Liga Champion, punya tim-tim akademi. Oh, oke. Tapi karena 2020-2021 itu COVID jadi ya. ikut. Iya, iya. Ya udah, jadi anak-anak itu tetap di latihan sampai sekarang, dan tahun kemarin ikut Liga 3 Oke. dengan mayoritas 2004 semua kelahiran. Oh, wow. Dan home base-nya ada di Papua, di kota apa? Di Timika. Oh, di sini. Jadi tapi kita latihannya di Bandung.
Latihan di Bandung. Latihan di Bandung. Sekarang sampai sekarang latihan di Bandung. Masih sampai sekarang. Ada, dan sekarang sudah ada akademi yang U2002, 2012, 2013 sama 2009, 2010. Dengan nama yang sama. Nama yang sama. Wow, luar biasa. Dan kesibukan Rocky saat ini hanya itu. Enggak juga sih, kadang-kadang masih main bola fun game, terus kadang-kadang ikut tim Jakarta 69 di sini karena kebetulan saya juga merintis dengan mereka, dengan artis-artisnya. Setiap Selasa main terus. Ya masih sering Sabtu Minggu itu pasti masih aktif main bola. Jadi pemirsa Kampiun Channel, kita tahu Rocky adalah juga inisiator untuk pembentukan Jakarta 69. Itu adalah kumpulan para artis Indonesia, mau cewek mau cowok, digabung dalam satu tim. Mereka bermain fun game dan masih sampai sekarang ya? Masih ya. Oke, luar biasa memang. Tapi kalau kita bicara prestasi, kita bicara sepak bola Indonesia, kita bicara soal tim nasional Indonesia, Rocky, kita tahu ada satu nama yang sekarang begitu populer di Indonesia, Sintayong. Pelatih Korea yang membawa Korea Selatan memenangkan Jerman di Piala Dunia Rusia 2018, tapi sejauh ini sudah 3 tahun beredar di Indonesia, memegang banyak level tim nasional, belum ada gelar, Rocky. Kalau saya pribadi misalkan bisa jawab, sebelum saya jawab ke sana kan orang selalu bilang bahwa perusahaan yang bersih itu kalau manajemennya bagus. Perusahaan yang sukses, kepalanya bagus. Artinya dari direktur sampai ke office boy-nya itu punya satu tujuan, punya pemikiran yang modern. Jadi mereka tidak pernah melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi selalu kerjasama yang benar. Ya. Nah, ini keren ya, analoginya keren ini. Dan sekarang orang bicara Sintayong. Kalau saya kemarin aspeknya itu Luis Milla kalau macam pegang sampai hari ini, kita pasti sudah banjir gelar. Kalau Luis Milla yang pegang sampai hari ini, kita pasti banjir gelar. Artinya saya balik nanya lagi ke abang, dari mulai saya baru main bola sampai saya jadi pemain hebat di nasional, sampai saya pensiun, abang masih menggeluti dunia sepak bola, terutama timnas. Yeah. Berapa kali abang pernah lihat setelah kita kebobolan kita bisa balik balas di babak kedua? Berapa timnas Indonesia? Di zaman siapa? Ya, terakhir itu di era 1990-an. Yang saya baru lihat kemarin eranya Luis Milla pada saat kita di Asian Games di Jakarta. Ya. Ya, dan saya lihat di situ sejak dari abang ulas sepak bola, pernah nggak sih abang lihat pemain Indonesia bisa bermain secantik pada saat dipegang Luis Milla? Bukan cantik tapi bagus, anak adik-adik itu bermain. Benar-benar main bola. Ya. Nah, sekarang kan jadi tanya-tanya. Yang dicari prestasi apa pembentukan? Artinya Luis Milla dengan kita punya SDM yang terbatas. Kita di usia dini tidak dapat satu hal yang seperti di luar negeri. Bobot passing, akurasi, body shape yang selalu dibicarakan. Kita tidak punya modal itu di bagian usia dini. Oke. Nah, itu dibentuk sama Luis Milla dengan karakter yang luar biasa. Kita sudah terbentuk karakternya. Cara bermain kita dapat. Yeah. Tapi di tengah jalan dipotong dia isulah itu biasa yang dibikin sama federasi itu dibuang. Nyatanya sekarang dia bangun Persib dengan bangun cuma 6 bulan. Yeah. Persib jadi bagus. Yeah. Nah, artinya yang ditanya-tanyakan ya bukan di kualitas pelatihnya. Oke. Berarti kualitas manajemennya. Jadi Oke. orang bicara Luis Milla 3 tahun, terus Sintayong 3 tahun. Artinya kalau zaman prestasi dari zaman 91 sampai sekarang itu sudah berapa tahun abang? Itu zaman Cardono. Yeah. Saya juara 91 sampai sekarang itu belum ada. Yeah. Tapi coba abang cek di situ pengurus yang lama masih tetap ada duduk di kepengurusan federasi. Betul. Apalagi Esko. Mas semua di situ ada orang-orang yang sama kok. Yeah. Kenapa yang dipertanyakan pelatih? Kenapa tidak dipertanyakan kamu ngapain di situ selama kamu 15 tahun di situ? Yeah. Kamu ngapain di situ selama kamu 5 tahun? Apa sumbangsi kamu? Kenapa kamu masih mau tetap duduk di situ? Oke. Kalau tidak ada prestasi. Oke. Ya memang kerja pelatih melatih untuk membentuk satu program yang benar. Yeah. Tapi kita tahu bahwa dua pelatih karakter yang berbeda itu Luis Milla sama Sintayong. Yeah. Luis Milla membentuk visi bermain. Yeah.
Ya anak-anak dirubah, adik-adik itu dirubah bagaimana. Terus tapi di Sintayong itu lebih fokus ke fisik, yang dimana saya ada alami itu dengan Anatoly Polusin. 91. Itu kan banyak orang komplain, latihan apa sih, mau lari aja, tapi memang itu dasar kita yang kita nggak punya. Oke. Oke. Terus periodisasi juga yang sekarang zaman sekarang modern dengan periodisasi. Ya saya juga nggak tahu. Sampai saat ini juga saya sering berdebat dengan saya punya asisten pelatih fisik yang dari akademis. Oke. Karena sampai sekarang itu mereka sudah lebih populer dengan anak-anak usia dini. 2000 punya saya yang sekarang itu 2012 2013 itu sudah pakai periodisasi. Oke. 2009 2010 pakai periodisasi. Ya. Saya tanya, sekarang kita punya teknik dasar saja tidak bagus, bagaimana dengan periodisasi? Kamu bikin periodisasi itu seperti apa? Karena saya memang saya buta. Oke. Saya buta dengan yang namanya periodisasi karena saya tidak sekolah di situ. Oke. Saya bilang yang saya dapat selama 5 tahun saya di PSSI Garuda, saya dibentuk itu latihan 1 minggu full, yang libur cuma Sabtu sama Minggu. Sabtu sore sama Minggu 1 hari full. Itu saja masih kurang untuk bikin saya jadi hebat. Ya. Apalagi dengan periodisasi, hari ini saya latihan lebih fokus ke endurance, besok saya fokus ke speed, besok saya fokus ke strength. Terus kapan latihan teknik dasarnya? Sekarang itu kita selalu masalah di timnas itu passing, control, body save. Ya. Itu yang selalu ada terjadi. Jadi pada saat balik ke klub lagi, tim balik lagi ke timnas, balik lagi Sintayong pelatih timnas itu benarin lagi teknik dasar itu. Iya. Maksudnya abang lebih tahu. Iya, iya. Karena abang yang muat itu terjadi. Kalau 3 tahun untuk merubah itu, saya pikir, saya pernah bilang, siapapun pelatihnya, kalau dari manajemen kita sendiri, dari kepengurusan kita sendiri yang tidak legowo, artinya tidak sadar diri bahwa, oh saya sudah 3 tahun, oh saya sudah 4 tahun di sini, saya tidak kasih kontribusi, ya udah menyerah, mundur. Saya pernah lagi ikut dengan siapa, itu yang orang PSSI yang sekarang lagi ngurus bidang naturalisasi. Ahsani. Ya, saya pernah diajak sama Marum itu live di Twitter. Oke. Saya tanya, emang kita kekurangan pemain? Ya. Sampai harus pakai naturalisasi. Ya. Zaman saya juara 91 tidak ada pemain asing. Ya. Ya. Terus zaman angkatan di atas saya dari Om Roni Patina Asrani, Iswadi Idris, Om Ramang, semua tidak ada pemain asing. Ya. Sekarang naturalisasi yang ada di pemain asing, berapa banyak pemain naturalisasi yang punya kemampuan lebih dari kita di atas 5 tingkat? Nggak ada. Mereka punya standar dengan kita cuma 1 level di atas. Ya. Ya. Sekarang boleh aja mau pemain asing yang naturalisasi yang benar-benar level di atas pemain lokal itu, yang 3 tingkat di atas pemain lokal, siapa? Coba abang sebutin. Nggak ada. Paling satu nama yang kalau boleh harus saya sebut, itu di eranya Luis Milla. Dia adalah Stefano Lillipali. Lumayan bagus. Yang sekarang pun juga dia dengan terpaksa dipanggil oleh skuad Sintayong untuk timnas senior gitu. Hanya itu. Selebihnya saya bilang ya standar aja. Itu yang maksudnya yang saya bilang bahwa sebenarnya yang harus kita koreksi itu bukan pelatihnya. Manajemen. Sekarang federasi nuntut juara. Apa program federasi selama ini sudah jalan usia dininya, pembentukan usia dininya, kompetisi lokalnya, kompetisi Liga 3. Saya sampai terkejut. Saya tim untuk pendaftaran tim di ikut Liga 3 di Papua itu 70 juta. Apa itu kebijakan dari federasi? Oke. Sedang tim di Pulau Jawa itu cuma ada yang 3 juta, 5 juta. Kita di Papua 70 juta. Tim baru. Tidak, ya tim baru, Tim tapi baru, yang- artinya kalau macam mahal itu kan berarti pendaftaran tim, Iya. bukan pendaftaran biaya untuk ikut kompetisi. Iya. Saya nggak tahu, saya bukan nggak mau tahu, karena kalau saya tahu saya pasti banyak protes. Iya. Jadi saya kaget kemarin pada saya bilang 70 juta. Yang saya tahu di Pulau Jawa pada saat itu kan ada IO yang menyelenggarakan, dan di Pulau Jawa itu disumbangsi dengan semua tim dapat jersey. Iya. Nah, di Papua tidak dapat 70 juta. Lapangan juga, saya punya lapangan latihan lebih bagus. Iya. Bagaimana bisa? Nah, terus federasi menuntut hasil yang maksimal. Iya.
Nah itu yang saya bilang, federasi sudah kerja maksimal belum? Ya. Dari federasi, saya tuh baru tahu, saya baru memperhatikan sekarang kayak Asprov sudah kerja dengan benar, Ascot sudah kerja dengan benar, Askap sudah kerja dengan benar. Orang-orang yang duduk di sini semua sudah kerja dengan benar. Banyak kok persoalan yang terjadi. Ya. Salah satu contoh yang sekarang mau jadi Esko Yunus Nusi. Ya. Saya punya tim ikut Suratin. Kita gagal di Bandung. Ya. Ya. Tapi kita daftar lewat sistem siap Ya. dan semua lolos. Yang online. Oke. Kita ikut di Kalimantan, kita juara, dibatalin di dis karena kita sudah pernah ikut di Bandung. Tapi sistem katanya bilang tidak boleh. Ya kalau tidak boleh berarti kan sistem itu sudah bilang kita tidak boleh sebelum kita berangkat. Oke. Itu saya tanya, nah hal-hal seperti itu saja tidak beres. Iya, iya, iya. Bagaimana kita menuntut orang untuk prestasi sepak bola kita benar? Saya pikir Presiden Federasi kita yang baru, Erick Thohir, harus tahu lebih dalam ya, soal ini ya, untuk lebih memberdayakan potensi sepak bola di mana di kalangan bawah, di kalangan menengah itu banyak cerita-cerita yang aneh, termasuk soal bagaimana biaya registrasi klub 70 baru, juta. 70 juta, termasuk soal siap yang Iya. bisa dimainin. Bisa dimainin. Ini aneh. Nah, yang lain, Rob, apalagi yang bisa Rocky cerita? Ya Bang tanya saya jawab. Oke, saya lebih cenderung ke Rocky secara pribadi karena kita tahu Rocky adalah pemain Indonesia kedua yang beredar di luar negeri, di Hong Kong setelah eranya Risdianto. Hampir 7 tahun Rocky Putirai beredar di 4 klub di Hong Kong dan banyak menorehkan prestasi yang bagus. Rocky pernah menjadi best player bersama klub apa di Hong Kong? Insandik, Instandik, oke. Pernah menjadi top score, top score bersama Kici. Kici FC. Pernah membobol gawang AC Milan dalam Laga persahabatan. rangka persahabatan. Nah itu lagi yang saya mau sharing mungkin ya. Ya. Satu hal yang menarik di Hong Kong itu, saya nggak tahu di sini bisa berlaku apa enggak. Ya. Tapi di situ pemain asing itu mereka kontrak itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan baru tahun. Oh ya. Ya. Oke. Jadi, contoh saya pada saat coba di sana saya dicoba itu 1 bulan itu 3 pertandingan. Oke. Minimal 3 pertandingan. Oke. Karena di situ ada Liga, Copa, Shield, satu musim itu ada 4 Event. ya event gitu. Oke. Jadi 1 minggu itu bisa bermain banyak. Ya. Jadi pemain 1 minggu, saya masih belum puas. Dia kontrak 3 bulan. Oh. Oke, belum puas. 6 bulan. Oke. Nah setelah 6 bulan itu memang penampil turun naik sebegini pemain ini. Dia kontrak langsung tahunan. Oh, oke. Dan ya bukan saya sombong sih, tapi di Hong Kong pemain Afrika tidak ada level. Wow. Pemain Afrika itu punya harga paling kecil di Hong Kong. Oke. Oke. Jadi yang paling tinggi di sana itu Brasil. Oke. Ya artinya pemain Afrika itu harus kerja ekstra keras Oke. untuk mendapat kepercayaan itu. Minimal menjadi starting line up. Karena salah satu contoh Batum Roger yang pernah di Persija Oke. itu jadi dewa di sini. Ya, Di sana? di sana urutan pemain asing aja, urutan misalnya 10 klub, Oke. ada satu masing-masing klub, ada yang 2, ada yang 1 pemain asing yang striker. Ya. Urutan daftar di striker saja misalkan ada 10, dia nomor 11. Ya. Tapi di sini hebat. Kenapa? Karena itu manajemen kita, Oh. agen kita. Oke. Jadi agen saya datang bawa itu sama salah satu, dia punya satu pemain belakang lagi, Ambasagai, JJ namanya. Oke. Itu barengan sama Batum Roger itu Oke. main ke Persija. Oke. Tapi di tengah jalan dia balik. Itu dia masih kontrak kerja itu dengan Heavy Valley. Oke. Tapi dia bisa dapat ITC-nya itu dari Kamerun. Oke. Nah, itu artinya memang di federasi yang harus dibenerin. Sistem siap itu. Oke. Oke. Jadi ya saya tahu mereka di sini, saya tahu. Dan kenapa dia balik ke Hong Kong? Karena dia cari 7 tahun untuk green card itu. Oke. Jadi 7 tahun dia tidak keluar. Kenapa dia dapat? Karena pada saat dia bermain di Persija itu tahun terakhir dia untuk 7 tahun di Hong Kong untuk dapat green card. Oke.
Nah makanya ITC-nya itu keluar dari Hong Kong, bukan dari Kamerun, bukan dari Hong Kong. Oh. Dan itu bisa main di Jakarta. Oke, oke. Itu yang saya bilang nggak mungkin, karena dia memang orang Kamerun. Iya. Nah dapat dari sana dia main, tengah jalan dia balik. Iya, iya, iya. Karena Persija nggak berani nuntut karena memang dia di sana ITC-nya palsu, dari Hong Kong, dari Kamerun. Kamerun. Oke. Nah hal-hal itu sih yang sebenarnya kayak nyukup pemain naturalisasi. Iya, iya, iya. Ah. Dan Apa sih yang menonjol dari pemain naturalisasi? Bukan saya sirik dengan mereka, tidak, ya. Tapi dia di Hong Kong itu ada satu hal yang bikin pemain Hong Kong itu tidak pernah mau keluar. Banyak pemain Hong Kong itu yang ditawarin ke Cina. Tapi di sana itu pemain lokal yang minimal 3 tahun di timnas, Oke. itu hidupnya terjamin Oh. Dari klub apa dari pemerintah? dari pemerintah. Artinya dia dapat sponsor dari baju pribadi, baju kehidupan sehari-hari, terus baju latihan, dapat semua. Jadi mereka nggak mau keluar. Oke. Mereka memang di situ, tapi di sini kita lebih mendewakan pemain asing. Oh. Mendewakan pemain asing yang Sementara dimana atensi untuk local player Iya, jauh. jauh. Jadi perbandingan harga gaji juga pemain asing dengan pemain lokal itu Timpang. jauh. Kenapa? Ya karena mereka bisa ngambil persennya lebih. Kalau pemain asing kan sedikit, pemain lokal kan dapatnya sedikit. Asik, asik, asik. Tapi yang menarik, Rocky, saya juga bicara soal personal marketing. Rocky itu adalah satu dari sedikit pemain-pemain Indonesia yang berani tampil beda. Kita tahu Rocky itu di setiap pertandingan rambutnya gonta-ganti, dicat warna-warni, sepatunya selalu berbeda antara kiri dan kanan, ya. Ini apakah bagian dari marketing secara pribadi untuk Rocky? Sebenarnya sih bukan marketing sih Bang, cuman saya pernah dalam satu titik yang jenuh. Oke. Jadi pada saat saya di Arseto itu, artinya itu yang saya tahu. Yang saya tahu ternyata ini tuh standar pemain. Jadi pada saat saya masuk di titik jenuh, tidak ada saingan, tidak ada lawan, mau tidur, mau latihan, tetap saya jadi starting line up. Tapi saya tidak punya satu prestasi yang bagus pada saat pertandingan, tidak bisa membantu klub. Oke. Tidak bisa membantu tim untuk naik. Artinya saya mencari sensasi itu dengan ada satu, saya lihat itu contohnya itu iklan John Banting dulu. Oke. Sabun Daya. Oh, oke. Ya dia bikin rambutnya yang berdiri. Oke. Nah, terus akhirnya saya bikin pakai karet kecil itu. Oke. Setiap main itu saya bikin sendiri, tapi itu terjadi lama. Oke. Terus saya mulai ke salon, iseng, ada salon dekat Mes Akadipolo itu, saya ke sana. Nah coba saya mau lurusin rambut tapi saya tanya coba deh mau lurusin bagaimana sih? Oh susah, dibilang sayang, ngobrol terus saya lihat orang di sebelah warnain. Oh kalau gitu mesti di bleaching. Ya coba deh di bleaching, udah diwarnain. Punya orang bilang 15 menit, tapi punya saya itu nggak hilang. 15 menit itu pigmennya itu nggak hilang. Oke. Sampai saya sambil saking lamanya saya lapar, saya keluar pakai itu. Pakai plastik di kepala itu, Oke. makan di rumah makan Padang Oke. sebelah. Terus saya mulai tahu caranya, udah saya bikin sendiri. Oh. Jadi ternyata ternyata ini begini gini. Sampai saya kalau misalnya mau bikin ilangin pigmennya itu pasti saya tidur. Oke. Tidur yang bikin dari malam sampai pagi. Oke. Itu baru langsung jadi kayak putih gitu. Jadi nggak kuning. Oke. Dan biasanya kan kalau baru satu kali itu kan cuma kuning apa ya? Kuning kayak begini nih. Pirang ya. Jadi kayak orang kena sinar matahari panas gitu loh. Iya, Terus kayak jagung. Oh, oke. Terus tapi kalau punya saya misalkan bikin dari malam sampai pagi itu sudah jadi kayak perak putih gitu. Jadi gampang, masukin catnya lebih gampang. Oh, oke. Tapi kalau sudah 2-3 kali itu kesananya lebih gampang. Oke. Ya udah, jadi saya mulai bikin, tahu sebenarnya itu cuman satu hal untuk bikin motivasi. Yeah. Karena saya pernah dibilang monyet, saya pernah dilemparin pisang. Karena memang nggak ada greget, sudah titik jenuh main bola. Iya, iya, iya. Terus saya dapat sensasi itu, terus saya mulai bikin rambut, terus saya dapat sensasi sepatu. Nah itu yang bikin. Bergairah lagi. Nah jadi setiap dalam lapangan orang fokus cuman karena memang beda warna, Iya. teriak tuh macam-macam, monyet, Beda. lempar segala macam. Oke, oke, oke. Tapi jadi motivasi buat saya. Iya, iya. Jadi bukan tapi artinya sampai ke sini juga nyaman Iya. untuk dengan itu.
itu bisa disebut sebagai sensasi yang positif ya, untuk mendongkrak bagaimana Rocky beraksi di lapangan hijau. Rocky, saya mau tahu, dalam ketika Rocky masih aktif sebagai pemain, ada gol yang susah dilupakan nggak? Itu gol apa, lawan siapa, di mana? Pertama gol internasional saya di Kenya, di Thailand. Thailand? Itu pertama sekali saya bermain internasional dengan Garuda 2 lawan Kenya di Kings Cup. Oke, tahun Ya itu, waduh, tahun berapa dia? 90. Belum nyampe itu bang, 80-an. Saya sebelum 89 kayaknya itu bang. Oke. Jadi kita pertama tour Asia Tenggara, ikut turnamen Kings Cup di Thailand. Oke. Saya bikin gol, maksudnya heading dari luar kotak penalti. Wow. Saya dapat crossing dari teman saya sebelah Lesta Abdul Lestalhu. Oke. Dia crossing, saya motong di depan center backnya. Oke. Itu maksudnya gol buat saya sih nggak bangun, saya lupa. Jadi gol internasional pertama saya dan gol Terbaik. ya. Wow. Kalau gol ke gawang AC Milan di Hong Kong. Itu maksudnya gol yang bisa dibilangin cuman satu hal yang pembuktian. Oke. Artinya pada saat yang saya mau cerita tadi lagi itu, kita lawan AC Milan itu adalah satu syarat. Satu syarat dari Liga Hong Kong, setiap tim harus taruh deposit di situ. Oke. Deposit yang dimana pada saat kita juara sudah pasti deposit itu akan datangin pemain tim luar negeri. Oke. Itu syarat yang ada di Liga Hong Kong. Oh. Jadi itu mungkin di sini juga bisa bikin seperti itu. Jadi bisa tahu tim ini mampu nggak ikut liga. Jadi tidak pernah jadi pemain tidak terlalu ribet lagi dengan sudah 2 bulan jalan, 3 bulan jalan, gaji belum dibayar, tapi pemain penakut untuk bicara gitu. Oke. Jadi Iya. pada saat lawan AC Milan itu teman-teman nggak percaya, teman-teman satu tim nggak percaya. Tapi di gol di AC Milan juga tim kedua Italia yang saya bikin, karena saya sempat bikin 1-1 di sini waktu lawan Sampdoria di Jakarta. Iya. Kurniawan bermain di Sampdoria, saya bikin gol buat Indonesia Selection. 94 ya. Ya, Kurniawan buat Sampdoria. Oke. Terus pada saat 2 gol lawan itu juga sih nggak, maksudnya ya lebih rileks, bermain lebih santai. Iya. Jadi Kalau tadi bicara soal gol terbaik, gol yang memorable buat Rocky, saya bicara soal apa sesuatu hal yang bisa bikin Rocky kesel banget dengan sepak bola Indonesia. saya nanya sama abang, nanya gini, abang juga tahu jawabnya. Pasti dibilang wasit. Oke. Sebenarnya sih bukan, kalau saya lihat yang bikin kesal kita itu bukan penonton sebenarnya. Iya. Ya, karena saya ngalamin hal itu. Pada saat di lapangan tuh dilempar, dibilang monyet segala macam. Tapi pada saat kita sudah ketemu mereka dengan baju biasa, bang foto dong. Padahal tahu itu orang yang kemarin bikin lempar saya, tahu. Maksudnya dia kesal juga karena memang ya udah, memang wasit. Oke. Wasit yang sampai hari ini sebenarnya yang harus dibenerin dari federasi itu juga, selain manajemen struktur orang-orang yang duduk di situ, karena mungkin kita nggak perlu orang pintar yang duduk di federasi, Tapi orang jujur. oke. Jadi orang pintar kita terlalu banyak kok. Dari mana, siapa yang nggak pintar yang duduk sekarang di orang federasi? Pintar semua. Ya. Tapi toh kita nggak maju. Sistem apa yang kita nggak punya? Sebuah sindiran yang saya pikir juga layak dilontarkan dari mulut seorang Rocky Putirai, ya. Indonesia, federasinya butuh orang yang jujur. Dan satu item penting adalah soal wasit. Kita butuh wasit yang kapasitas kualitasnya harus the best. Bicara dengan Rocky nggak bakal habis. 2 hari 2 malam saya ngobrol, ada aja pasti. Tapi saya harus mengakhiri podcast saya dengan Rocky, karena dari tadi sudah daging semua yang dikeluarin. Dan Rocky, terima kasih untuk kehadirannya di Kampiun Channel. Luar biasa memang. Dan terima kasih untuk semua pemirsa Kampiun Channel. Kita juara adalah pemenangnya. Selamat sore, salam.